Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang diambil pada minggu kedua masa Paskah ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Diceritakan di dalam Injil ini, suatu ketika para murid berkumpul di ruang atas. Semua pintu terkunci. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu itu, Thomas tidak berada bersama dengan para rasul. Dan ketika mereka menceritakan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, Thomas tidak percaya. Dia menantang mereka dan berkata, "Kalau saya belum mencucukkan jariku pada bekas luka, saya sekali-kali tidak akan percaya." Beberapa hari kemudian para rasul berkumpul kembali di ruang atas. Semua pintu terkunci. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada mereka. Dan dia langsung berkata kepada Thomas, "Thomas, silakan mencucukkan jarimu pada bekas lukaku." Thomas kemudian menyesal dan menyampaikan hidup yang indah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Mulai saat ini, jangan engkau bimbang dan tidak percaya lagi, melainkan percaya. Karena berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang disampaikan Yesus kepada para rasul dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu benar-benar sangat menakjubkan hati para murid ini. Apa yang disampaikan oleh Yesus sangat menyejukkan hati mereka, karena mereka dilanda oleh ketakutan yang luar biasa akibat peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus yang menghebohkan ini. Di satu pihak kita juga menyaksikan bagaimana Yesus menyampaikan salam damai sejahtera itu sebagai seorang Bapa yang baik, yang menyampaikan itu sebagai seorang Bapa yang baik kepada anak-anaknya, atau sebagai seorang pemimpin yang sederhana dan rendah hati kepada bawahannya. Dan itu yang membuat hati para murid diliputi oleh damai sejahtera yang luar biasa. Lalu pada saat itulah Yesus memberikan tugas yang mulia kepada mereka, yakni tugas untuk mengampuni dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam agama Yahudi hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi pada saat itu Yesus memberikan kuasa yang mulia itu kepada para rasul
untuk mengampuni dosa dengan berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa itu sekarang diberikan Kristus sebagai kepala gereja, kepada Paulus, para uskup, dan para imam untuk mengampuni dosa. Banyak orang sekarang seperti Thomas kurang percaya atau bahkan ragu-ragu akan begitu banyak kekayaan di dalam gereja Katolik yang sangat banyak dan sangat luar biasa itu. Antara lain tentang kuasa untuk mengampuni dosa. Banyak juga kritik yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid dan apa yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya yang kudus dan apostolik. Saya teringat akan sebuah pepatah yang mengatakan, a fool can ask more questions than a wise man can answer. Orang bodoh bisa saja mengajukan sekian banyak pertanyaan, lebih banyak dari apa yang bisa dijawab oleh seorang yang bijaksana. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kritikan seperti itu, di tengah hinaan bahkan cercaan terhadap gereja Katolik atau bahkan terhadap Kristus sendiri, kita tidak usah marah. Kita tidak usah putus asa karena kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka. Kita hanya diminta berdoa untuk mereka. Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, ternyata Roh Kudus bekerja juga dalam diri orang-orang yang ragu-ragu dan tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penyelamat dunia. Hal itu terbukti dari apa yang disampaikan oleh Thomas yang sebelumnya ragu-ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Akhirnya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hatinya, dia akhirnya mengungkapkan iman kepercayaan dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, hendaklah kita tidak panik, tetapi tetap tenang. Orang mengatakan sikap kita yang paling tepat adalah nam, ning, nu. Tenang, hening, dan mana. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan kepada kita salam damai yang menyejukkan hati kita. Damai sejahtera bagimu. Yesus hadir di dalam peristiwa hidup kita. Yesus hadir dalam keheningan hati kita yang paling dalam. Dalam ketenangan dan keheningan batin yang mendalam itu, Tuhan Yesus akan menembusi kita dengan Roh Kudus-Nya dan menugaskan kita untuk mengambil bagian dalam tugas kemanusiaan untuk mengatasi merebaknya
wabah virus corona COVID-19 ini. Kita yakin bersama Kristus kita akan menang. Amin. Semoga Allah yang Maha Rahim memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.